Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar satu firman Tuhan dengan rujukan adalah Alkitab orang Kristen, ya. Sumbernya kita ambil daripada Alkitab. Judul video saya kali ini adalah Ismail tidak menurunkan bangsa Arab. Ismail tidak menurunkan bangsa Arab. Dan Bani Kedar bukan Arab. Bapak Ibu, ketika kita belajar mengenai sejarah Alkitab, kita mesti tahu ya bahwa Alkitab ini melibatkan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Otomatis cara penulisannya juga Alkitab dipengaruhi oleh budaya mereka. Salah satunya anak laki-laki, orang laki-laki itu adalah orang nomor satu, kelas nomor satu, ya, orang-orang utama. Sebaliknya, orang perempuan dianggap pada zaman itu adalah orang kelas nomor dua. Sehingga kita banyak menjumpai anak-anak daripada tokoh Alkitab yang ditulis di dalam Alkitab hanyalah yang laki-laki saja. Ya, anak perempuan tidak pernah ditulis atau bahkan tidak pernah ditulis sama sekali, ya. Jarang atau tidak pernah ditulis sama sekali. Nah, Bapak Ibu, nama-nama mereka laki-laki ini tadi ya seringkali menjadi kebanggaan mereka. Sehingga nama mereka itu tadi bisa dijadikan menjadi sebuah nama suku ya atau nama kota dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita lihat sekarang ya, kita lihat sekarang. Dengan judul tadi, saya mau mengawali cerita Ismail tidak menurunkan bangsa Arab dan Bani Kedar bukan Arab. Saya akan awali ya. Saya akan awali. Ismail anak Abraham. Dari siapa? Dari hambanya, dari budaknya Sarah, dari budak istrinya Abraham yang namanya Sarah, yang adalah perempuan dari Mesir. Maka ketika Sarah itu memberikan izin kepada Abraham, boleh meniduri, boleh bersetubuh, boleh mengambil Hagar sebagai istrinya, maka Hagar ini melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Dan nama Ismail itu berasal daripada Tuhan. Terbukti Tuhan mengasihi, mencintai juga Ismail. Kita lihat lebih dulu Kejadian pasal 21 ya. Kejadian 21 mulai apa itu namanya ayat ke-8 sampai dengan 21. Serangkaian pembacaan yang cukup panjang ya. Judulnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri.
Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Lalu katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Bapak Ibu, itulah ceritanya ya. Abraham karena harus memenuhi permintaan Sarah istrinya, Abraham mengusir Hagar, budak Sarah, budak Abraham ini yang telah memberikan dia seorang anak laki-laki yaitu Ismail, pergi meninggalkan mereka. Namun apa yang terjadi? Di tengah-tengah mengusir itu tadi, Tuhan memberikan firman pada ayat 12 dan 13. Ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, kenapa? Karena Ishak adalah keturunan perjanjian. Keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan ya kepada Abraham dan Sarah di hari tua mereka yang sudah tidak mungkin bisa memperoleh keturunan lagi sesuai dengan akal otak manusia. Dan di balik itu juga Ishak ini adalah keturunan yang dijanjikan kepada Abraham dan Sarah yang jumlahnya akan banyaknya seperti bintang di langit jika bisa dihitung. Dan Tuhan juga mengatakan juga bahwa Ishak ini tadi ya juga akan menjadi berkat ya karena lewat Ishak akan melahirkan seorang juru selamat sehingga nubuatan Tuhan betul-betul digenapi di dalam hidup Abraham, yaitu oleh keturunanmu lah maka semua bangsa ini beroleh berkat. Lewat apa? Lahirnya sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, namun ya Ismail adalah orang yang dicintai Tuhan. Ayat 13
sabdanya bilang begini, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, ya, karena ia pun anakmu. Nah, ini Bapak Ibu, janji Tuhan bahwa Ismail juga akan dijadikan sebuah bangsa. Kenapa? Karena Tuhan tahu Ismail juga anak daripada Abraham. Tuhan mengasihi Abraham. Nah, Bapak Ibu, kemudian ya, kita lihat yang lainnya. Sebetulnya Tuhan ini sudah memberikan janji ya sebelum pengusiran itu terjadi, yaitu ketika Abraham ya belum mempunyai anak yang namanya Ishak ya. Abraham pastilah dia mencintai Ismail karena itu juga darah daging Abraham ya. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 20 dan 21 ya. Tentang Ismail, ya, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Bapak Ibu garis bawahi nubuatan Tuhan ini berarti bangsa yang jumlahnya anak cucunya banyak itu adalah salah satunya anaknya Ismail, keturunan Ismail. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Nah, Bapak Ibu, perjanjian Tuhan tentang keturunan Abraham yang disebut keturunan Abraham tetap dari jalur Ishak, anaknya Sarah, bukan Ismail yang dilahirkan oleh Hagar, budak Sarah, budak Abraham, bukan, ya. Tetapi Ismail ya sangat dicintai oleh Tuhan karena Tuhan mengingat Ismail juga anaknya Abraham. Karena itu dijanjikan berkat yang luar biasa. Keturunan Israel nanti akan keluar 12 orang raja. Ya, mereka akan beranak cucu dan jumlahnya akan menjadi sangat banyak. Mereka menjadi bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu, kita mesti berpegang salah satunya kepada nubuatan ini. Jika Ismail menurunkan keturunan Arab, kita mesti berhitung ya. Bangsa Arab jumlah populasinya di dunia apakah benar termasuk bangsa yang jumlahnya sangat besar untuk dunia ini. Ya, jika tidak kita boleh meragukannya ya. Tetapi kita nanti masih akan menyelidiki fakta Alkitab yang lain untuk memastikan bahwa ternyata Ismail tidak menurunkan bangsa Arab. Bapak Ibu, kita lihat sekarang yang lainnya. Kapan ya nubuatan Tuhan itu digenapi? Maksud saya bahwa Tuhan tadi berfirman, keturunan Ismail nanti akan muncul 12 raja besar. Ya, ternyata itu sudah digenapi pada saat Ismail masih hidup. Kita baca dari Kejadian pasal 25 ya. Kejadian pasal 25 kita baca mulai ayatnya yang ke-12, yaitu judul bacaannya keturunan Ismail. Kejadian pasal 25 mulai ayat 12 sampai 18. Keturunan Ismail, inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu.
Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbiel, Mipsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 130 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Bapak Ibu, ketika Ismail dan Hagar diusir oleh Abraham, perempuan Mesir ini pulang ke kampungnya, ya. Mereka kembali ke daerah Mesir karena asal Hagar dari Mesir. Mereka tinggal di padang gurun Aran di sana. Ismail menjadi seorang pemanah di sana, ya. Oleh karena itu, ke-12 anak-anaknya juga tinggal di timur Mesir. Ya, mereka di situ. Di situ dikatakan mereka itu mendiami daerah Hawila sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Nah, Bapak Ibu, tuh dilihat ada 12 anak, 12 raja. Laki-laki semua, ya. Disebutkan di situ salah satunya ada nama Kedar. Dan ternyata benar apa yang tadi saya katakan, nama mereka itu bisa menjadi suku mereka. Nama sukunya, suku Kedar, Bani Kedar. Nah, ya, menjadi kebanggaan. Sampai kapan? Sampai selamanya. Karena memang mereka, ya, nama mereka ini diabadikan jadi kebanggaan untuk diri mereka sendiri, sehingga anak cucu keturunannya itu menyebut kami orang Kedar, kami orang Ismail, ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang ya ayat yang lain, ya. Ayat yang lain yaitu ketika Abraham itu mati, ya, apakah yang sebetulnya terjadi, ya, apakah yang sebetulnya itu terjadi antara Ismail dan Ishak. Mereka berdua itu rukun sekali hubungannya mereka, walaupun Ismail sudah tidak hidup bersama dengan Ishak, ya. Mereka rukun sekali, masih ada komunikasi. Terbukti ketika Abraham itu meninggal di Kejadian 25 ayat 7 sampai 11 kita baca, ya. Kejadian 25 ayat 7 sampai dengan 11. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Nah, Bapak Ibu, itulah
ya yang dicatat oleh Alkitab bahwa ternyata Ishak sama Ismail itu menguburkan Abraham sebagai orang tuanya, sebagai papanya, membuktikan bahwa Ishak sama Ismail itu punya hubungan baik, ya, tidak pernah terputuskan. Mereka saling berkomunikasi sehingga Ismail bisa datang untuk bersama-sama dengan Ishak menguburkan, ya, Abraham saat Abraham meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang lihat, ya, kita mau tarik ke belakang, ya, ke belakang. Apa yang terjadi? Ternyata kita mengetahui ada yang terjadi, ya, pada zamannya Yusuf. Ya, Yusuf adalah anak daripada Yakub. Ishak, ya, punya dua orang anak laki-laki, Esau dan Yakub. Tuhan mengasihi Yakub, ya, yang kemudian nama Yakub diganti oleh Tuhan sebagai Israel. Dan kita tahu Israel ini pun punya anak 12 yang disebut 12 suku. Kemudian nama-nama mereka 12 ini diabadikan sama menjadi nama suku, ya, nama suku dari nama orang tuanya, suku Yehuda, ya, suku Lewi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa yang terjadi di zaman Yusuf. Bapak Ibu, kita lihat Kejadian 37 ayat 25 sampai 28. Ya. Yakub punya anak Yusuf yang dimasukkan sumur, ya. Kemudian, ya, yang dijual. Kejadian 37 ayat 25 sampai dengan 28. Kemudian duduklah mereka. Judul bacaannya Yusuf dijual ke tanah Mesir. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata pada saudara-saudaranya itu, untung kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Nah, Bapak Ibu, marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Nah, nama Ismail diabadikan sebagai nama suku. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, Bapak Ibu, nama Ismail ternyata tetap diabadikan sebagai nama suku, ya. Karena itu Yusuf dijual kepada orang Ismail, ya. Kemudian dibawa ke Mesir. Berarti Ismail, ya, bukan Arab loh, ya. Ismail belum menurunkan Arab, tidak menurunkan Arab. Juga Mesir bukan Arab. Mesir sudah ada, ya, pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau tarik lebih jauh lagi, ke depannya lagi. Ya, kita menemukan dalam 1 Tawarikh 2 ayat 17. Ya, 1 Tawarikh 2, 1 Tawarikh pasal yang kedua
ayat 17. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak terputus, saya bacakan mulai ayat 12 saja. Supaya kita tahu Abigail itu siapa, ya. Ayat 12, Boas memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Isai. Nah, ya. Obed ini papanya Isai. Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, Netanel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Osem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh dari Isai. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Berarti Abigail ini adalah saudara perempuannya Daud. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Nah, Bapak Ibu, Abigail berarti adalah saudara perempuannya Daud, ya, yang kawin dengan orang suami yang bernama Yeter. Yeter disebut orang Ismail, punya anak Amasa tadi. Nah, Bapak Ibu, berarti sampai dengan zamannya Daud, orang Ismail tetap berdiri sebagai orang Ismail. Ya, tetap Ismail tetap ada, suku Ismail tetap ada. Buktinya apa? Abigail, saudaranya Daud, punya suami namanya Yeter, orang Ismail. Nah, Bapak Ibu, ini tentang silsilah zamannya Daud. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya, zamannya Salomo bagaimana? Agak ke belakang sedikit. Ya, raja-raja 1 Raja-Raja 10. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 dan 15. Judul bacaannya penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua, garis bawahi, raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Bapak Ibu, zaman Salomo, orang Arab sudah ada ternyata. Banyak raja-raja Arab yang hormat kepada Salomo dan datang dengan upeti mereka. Nah, Bapak Ibu, Alkitab tidak menulis secara rinci dari mana bangsa Arab itu ada. Namun menurut keyakinan saya yakin bangsa Arab ada sendiri, bukan dari keturunan Ismail. Dengan arti kata lain, Ismail tidak menurunkan bangsa Arab. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat tentang Bani Kedar. Tetapi sekarang kita tuntaskan dulu bagaimana di zaman para rasul. Yaitu ketika ada peristiwa Pentakosta. Kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya bacakan ayatnya yang panjang, mulai ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Nah, Bapak Ibu lihat, judulnya Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Maksudnya orang rasul-rasul tadi orang Galilea. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Garis bawahi ada disebutkan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, Bapak Ibu, di zaman para rasul orang Arab pun juga ada, ya. Dan kita mengenal orang Arab sejak Yusuf dijual, ya, kepada orang Ismail. Kemudian maju ke depan saat zamannya Daud, zamannya Salomo, yaitu Abigail ternyata menikah dengan Yeter, ya, orang Ismail itu tadi. Terus kemudian Salomo ternyata mendapatkan upeti, ya, upeti dari raja-raja Arab. Nah, Bapak Ibu, di zaman Pentakosta para rasul, orang Arab juga ikut mendengarkan bagaimana 12 rasul tadi, orang Galilea, juga memperkatakan bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang terkumpul, termasuk bahasa Arab. Karena ada orang Arab di sana, hingga mereka tadi takjub. Bagaimana mungkin mereka orang Galilea, terus mereka memperkatakan bahasa yang kami pakai di daerah kami masing-masing. Bapak Ibu, belum komplit ya pembuktian kita bahwa Ismail tidak menurunkan bangsa Arab. Jika kita tidak juga melihat bahwa Bani Kedar itu bukan Arab. Sebab telah terjadi kesalahpahaman di antara orang Kristen sendiri. Orang Kristen berkesimpulan Bani Kedar adalah Arab. Nah, sekarang lewat rujukan Alkitab orang Kristen sendiri, saya akan menunjukkan ya bahwa ternyata ada ayat-ayat ya yang nanti bisa memberikan keyakinan buat saudara dan saya dan semua orang Kristen berkesimpulan bahwa Bani Kedar adalah Bani Kedar. Kenapa? Karena Bani Kedar adalah anak daripada Ismail. Sedang suku Ismail tetap ada. Mulai zamannya Yusuf tadi. Yusuf dijual kepada orang Ismail. Nah, demikian pula Kedar punya kebanggaan. Nama Kedar akan juga dipakai sebagai nama suku atau kelompok mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu Yehezkiel 27 ayat 21. Yehezkiel 27 ayat 21. Nah, Bapak Ibu, di situ disebutkan Arab
dan semua pemuka Kedar. Artinya ada dua. Yang satunya Arab, ya, orang Arab, dan semua pemuka Kedar. Berarti Arab dan Kedar beda. Berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan, dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Nah, Bapak Ibu, lewat satu ayat ini sudah sedikit memberikan titik terang bahwa yang disebut Bani Kedar dan orang Arab itu beda-beda. Bani Kedar sendiri, orang Arab sendiri, ya. Jadi Bani Kedar tidak sama dengan Arab. Bani Kedar ya Bani Kedar, karena Kedar adalah anak laki-laki nomor 2 dari Ismail. Ya. Kemudian kita lihat Yesaya 60 ayat yang ke-7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Bapak Ibu, kita di sini melihat bahwa ayat ini menyebutkan juga antara Kedar dan Nebayot. Artinya apa? Saya ingin menjelaskan lewat ayat ini, nama Kedar, nama Nebayot itu tetap diabadikan. Ya, tetap diabadikan. Nama Kedar, nama Nebayot tetap diabadikan menjadi nama suku. Karena ini merupakan sebuah harga diri atau kebanggaan. Sehingga Kedar adalah Kedar sendiri. Bukan Bani Kedar sama dengan orang Arab. Bukan. Kedar, Kedar sendiri. Nebayot, Nebayot. Arab ada sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir 2 Tawarikh pasal 22 ayat 1. Ini di zaman setelah Salomo meninggal dunia. Ya. Pasal yang ke-1. Zaman Raja Ahazia. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya yang bungsu menjadi raja, menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Garis bawahi. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, menjadi raja. Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang saya bisa sampaikan untuk menjawab kesalahpahaman dari orang-orang Kristen yang selama ini berpikir, ya, Ismail ini menurunkan orang Arab dan merujuk kepada anaknya Ismail yang disebut Kedar. Orang Kristen suka berkesimpulan Bani Kedar adalah Arab. Lewat pembuktian ayat Alkitab ini, dasarnya Alkitab, kitab suci orang Kristen, akhirnya kita tahu Ismail menjadi nama suku diabadikan. Kedar dan Nebayot juga menjadi kebanggaan, menjadi nama suku. Dan ternyata di dalam ayat tadi muncul orang Arab dan pemuka-pemuka Kedar berdagang. Artinya orang Arab sendiri, Bani Kedar sendiri. Jadi kesimpulannya Ismail tidak menurunkan bangsa Arab dan Bani Kedar bukan Arab. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.